Kita tidak saling mengenal. Kenapa? Kenapa? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu semua sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Bagaimana kita memikirin istri kita? Nasib kita saja belum jelas. Bagaimana kita mikirin anak cucu kita? Nasib kita saja nggak jelas. Apakah kita menjadi penghuni surga atau kita menjadi penghuni neraka? Dan pada saat itu yang akan jadi penolong kita siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Bisa jadi bukan kita yang nggak sempat baca Al-Quran, bukan kita yang nggak sempat membaca Al-Quran, tapi bisa jadi Al-Quran yang tidak mau dibaca oleh kita. Bukan kita yang enggan membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang enggan dibaca oleh kita. Mungkin di aplikasi HP kita ada Al-Quran. Di aplikasi HP kita ada Al-Quran. Tapi boleh ditanya, mana yang lebih sering kita buka? Al-Quran kah atau WhatsApp kah? Al-Quran kah atau Shopee kah? Al-Quran kah atau TikTok kah? Al-Quran kah atau YouTube kah? Al-Quran kah atau Instagram kah? Al-Quran tinggal hiasan belaka. Al-Quran tinggal hiasan belaka. Bahkan Al-Quran terpampang indah di lemari rumah kita, sudah berdebu. Udah lama nggak dibuka, lama nggak dibaca. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau seandainya kita tahu keutamaan membaca Al-Quran, kita tidak akan pernah meninggalkan baca Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk manfaat di dunia banyak, sudah banyak dibahas oleh para ulama. Untuk manfaat di dunia. Sekarang kita akan bahas manfaat di akhirat. Ketika nanti kita masuk ke alam kubur kita. Ke alam kubur nggak, Bu? Pak? Pernah coba masuk nggak? Ada yang udah pernah coba? Tempat yang sempit, ukuran 1 kali 2 meter, kita ditidurkan di bawah tanah, kemudian ditutup oleh papan, kemudian ditimbun oleh tanah, dan kita sendirian. Kita sendirian. Di rumah kita saja, Bu, Pak, di rumah kita saja yang ber-AC, ada AC-nya, kasurnya tebal, spring bed-nya tebal, ruangannya nyaman, ber-AC, nggak enak tidur sendiri. Ya nggak, Pak? Kalau kata orang Padang tuh nggak lama lalu surang tuh. Nggak enak tidur sendiri. Bahkan Adam saja yang sudah di dalam surga sendirian nggak enak, minta teman. Apalagi nanti di alam kubur, Bapak dan Ibu sekalian, tempat yang sempit, gelap gulita, tidak ada teman kita. Anak kita mau nemenin kita, ogah, nggak bakal mau anak kita. Nak, sini nak temenin ibu, nggak bakal mau. Atau suami kita mau nemenin kita, Bu, yang ada juga nyari yang lain dia. Atau bapak-bapak nih, istri kita akan nemenin kita, justru bahagia dia. Apalagi rumah dan mobil udah atas nama dia. Nggak ada, Pak, yang nemenin kita. Nggak ada. Keluarga kita nggak ada yang nemenin kita. Harta kita nggak ada yang nemenin kita. Tapi yang nemenin kita apa? Amal ibadah kita. Salah satunya adalah
bacaan Al-Quran. Kalau seandainya kuburan kita gelap, bacaan Al-Quran kita akan menjadi cahaya di kubur kita. Seandainya kuburan kita sempit, Al-Quran akan menjadikan kuburan kita jadi lapang. Nanti kita akan terkaget-kaget. Ada sosok datang. Kemudian kita tanya, "Man anta? Siapa engkau?" Dia akan jawab, "Aku adalah bacaan Al-Quran engkau ketika dulu di atas dunia. Dan sekarang aku akan menemani engkau di alam kubur." Hanya sampai di situ, Pak, Bu? Enggak sampai di situ. Bahkan nanti sampai kepada mahsyar, ke akhirat, Al-Quran akan datang sebagai penolong kita. Yang mana pada saat itu semua manusia dikumpulkan, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Bisa kita bayangkan betapa banyak itu manusia antri menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nunggu giliran. Kita antri sembako aja, Bu. Ngambil KJP di sembako. 2 jam aja kita udah puyeng kita. Ini bisa kita bayangkan betapa banyak jumlah manusia dari zaman Adam sampai nanti ke akhir zaman. Pada saat itu, Pak, pada saat itu orang-orang tidak saling mengenal. Kita berharap kepada anak kita akan lari dari kita. Berharap kepada pasangan kita akan lari dari kita. Berharap kepada bapak dan ibu kita, bapak ibu kita akan lari dari kita. Sebagaimana dikisahkan di Al-Quran surat Abasa, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nu yughni. Ketika kiamat sudah datang, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Lari itu, Pak, dalam bahasa Arab itu ada 2. Dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada jaro yajri. Jaro yajri artinya lari. Kemudian ada farro yafirru. Farro yafirru itu juga lari. Tapi farro yafirru itu larinya itu lari kabur, lebih cepat. Kalau jaro yajri lari biasa, kayak orang lagi maraton tuh, itu jaro yajri. Tapi kalau farlo yafirru itu larinya cepat, kabur. Dan Allah menggunakan kata-kata yafirru di sini. Yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, akan lari dari istri dan anak cucunya. Kenapa semua kita kabur? Kenapa? Kita tidak saling mengenal. Kenapa? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu semua sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Bagaimana kita memikirin istri kita? Nasib kita saja belum jelas. Bagaimana kita mikirin anak cucu kita? Nasib kita saja nggak jelas. Apakah kita menjadi penghuni surga atau kita menjadi penghuni neraka? Dan pada saat itu yang akan jadi penolong kita siapa? Bacaan Al-Quran kita. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Al-Quran yang kita baca di atas dunia ini nanti akan datang sebagai penolong kita, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebenarnya ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk dimaksimalkan di bulan Ramadan ini, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita. Sebab kalau kita bahas semua malam ini bisa kelarnya jam 2 malam. Cukup satu saja, karena jadwal saya di sini cuma sekali setahun, berarti kita lanjutkan tahun depan. Lanjutkan tahun depan, mudah-mudahan umur kita masih panjang ya Pak ya. Allah masih memanjangkan umur dan usia kita.
Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan, dan semoga di akhir Ramadan ini Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan Allah menjadikan kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf kalau seandainya kata-katanya agak kasar, karena memang saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Dan sekali lagi tausiah ini Bu, Pak, untuk diri saya, dan kemudian baru untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat. Kalau seandainya ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya ada salahnya itu merupakan kelemahan dari pribadi saya sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.